Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muda, bertemu lagi kita di acara Podcast bersama PKS. Kali ini tema kita adalah peran perempuan di parlemen. Dan alhamdulillah hari ini kita akan ngobrol santai dengan sosok perempuan yang berpengaruh di Kabupaten Kediri, di mana beliau adalah salah satu anggota DPRD tingkat 2 Kabupaten Kediri, yakni Mbak Reni Ramawati. Gimana kabarnya Mbak Reni? Alhamdulillah Mbak Lilian. Alhamdulillah, kayaknya sibuk sekali ya anggota dewan ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah gini ini aktivitas-aktivitas dari paripurna, rapat dengar pendapat, kemudian rapat-rapat lain di Bamus, Banggar, seperti itu. Kebetulan saya di DPRD Kabupaten Kediri ini masuk di Bamus, dan di alat kelengkapan dewan yang lain adalah masuk di Komisi 2 bidang perekonomian. Di situ ada pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kemudian perekonomian, intinya terkait dengan bidang perekonomian seperti itu. Masya Allah, ini pastinya sangat melelahkan ya. Luar biasanya Mbak Reni ini seorang ibu rumah tangga dengan 5 putra, bener ya? Betul. 5 putra yang luar biasa, kemudian hari-harinya juga ngurusi rakyat. Masya Allah, kita doakan Mbak Reni sehat selalu ya teman-teman. Oke, selanjutnya Mbak Reni, ini kan terkait stigma ya, stigma perempuan di parlemen. Ya. Dengar-dengar nih ya, ada beberapa yang mengatakan kalau perempuan yang duduk di parlemen, di DPR itu sebagai pemanis. Itu gimana pendapat Mbak Reni? Ya, kalau pendapat masyarakat seperti itu oke lah, sah-sah saja ya. Tapi saya pribadi, saya akan berusaha untuk membuktikan kepada masyarakat dengan tindakan gitu ya. Seringkali memang kita itu seolah-olah dianggap hanya pemanis gitu ya, hanya duduk manis, hanya mendengarkan seperti itu. Tapi saya berusaha untuk melakukan sesuatu gitu, melakukan hal-hal yang bisa menjadikan Kabupaten Kediri ini bisa lebih baik lagi gitu. Ya, jadi kita aktif di komisi gitu, ketika dimintai pendapat, kita pun berpendapat gitu. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang itu membutuhkan peran kita sebagai perempuan, ya kita aktif di sana gitu. Ketika ada pembahasan-pembahasan, itu kita aktif di sana, bukan hanya duduk manis, tapi kita juga turut menyuarakan sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kediri ya. Karena memang DPRD tingkat 2 itu hanya berkisar di lingkupnya Kabupaten Kediri gitu. Bahkan kemarin itu saya menjadi salah satu supporter sepak bola. Masya gitu ya. Allah. Jadi ketika kita diminta untuk hadir di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan fungsi kedewanan kita gitu, ya kita hadir, kita ikut gitu. Sehingga kita itu bukan hanya sebagai pemanis, tapi kita benar-benar berperan aktif di sana gitu. Dan satu lagi yang tidak boleh kita lakukannya adalah menutup pintu rumah gitu ya. Seringkali kan kita takut, kita nggak nyaman disamperin sama masyarakat gitu ya. Ya, intinya pintu rumah kita itu wajib terbuka untuk masyarakat, untuk berkeluh kesah, untuk mengajak kita aktif gitu. Kemarin saya pun juga menjadi supporter di pertandingan bola voli, menjadi supporter di pertandingan sepak bola gitu. Jadi kalau pas foto gitu ya cuman perempuannya saya saja. Cantik dewe. Iya. Lah ya, ini Mbak Reni luar biasa ya. Selain jadi ibunya anak-anak, akhirnya jadi ibunya masyarakat Kabupaten Kediri. Betul, ya. Iya. Jadi memang itu adalah salah satu tekad saya pribadi gitu ya. Bagaimana saya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin secara materi tidak terlalu signifikan, tapi harapannya dengan adanya
saya di DPRD Kabupaten Kediri ini ada manfaat, ada sedikit manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Jika masyarakat membutuhkan bantuan, itu bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan advokasi kepada masyarakat. Karena memang tentu beda ya ketika kita berada di posisi itu sama kita yang berada di luar posisi itu, pastilah beda. Ketika kita berada di posisi itu, kita bisa dilihat gitu, oh Reni sebagai anggota DPRD gitu. Tapi ketika kita tidak ada di posisi itu, orang pastinya siapa toh Reni, ya siapa toh Reni, nggak mungkin kita dilihat. Tapi setidaknya kita ketika berada di situ, kita itu ada sedikit manfaat untuk masyarakat. Jadi lebih bisa berperan secara nyata. Itu ada gitulah. Ada powernya begitu. Iya. Nah, Mbak Reni, ini di Kabupaten Kediri belum ada ya fraksi PKS itu belum ya? Ya belum. Masih sendirian ya, single betul. fighter ya, Masya Allah. Jadi kira-kira biar tambah kekuatan begitu, ada sesuatu kah yang mau disampaikan gitu? Ya, memang kalau kita bicara satu kursi dan satu fraksi itu beda ya. Kalau hanya satu kursi itu ya kembali lagi, meskipun kita punya power secara pribadi, tapi di legislatif itu tetap yang dilihat itu adalah fraksi gitu ya. Fraksi, secara fraksi pun tetap dilihat. Jadi harapannya di pemilu 2024 nanti warga Kediri yang memilih PKS itu lebih banyak lagi, sehingga kursi di PKS nanti bisa bertambah, bisa jadi satu kursi, bisa menjadi satu fraksi, sehingga suara-suara masyarakat, aspirasi-aspirasi masyarakat itu bisa kita bawa, bisa kita sampaikan dengan lebih masif lagi, karena pasti berbeda ketika satu kursi dengan satu fraksi. Secara power pasti akan beda ketika kita melakukan sesuatu itu dari sebuah fraksi, yaitu fraksi PKS, seperti itu. Tentu jadi tantangan tersendiri Mbak ya, sendirian gitu. Pernah nggak ada perasaan, duh aku gak ono koncone begitu, atau apa namanya, mau menyuarakan sesuatu, akhirnya nanti ada yang dukung nggak ya, kayak gitu pernah nggak? Ya, perasaan itu pasti ada ya di awal-awal, tapi setelah beberapa waktu, beberapa tahun ini merasa nyaman, karena teman-teman di DPRD sendiri itu sangat menghargai. Jadi meskipun saya itu hanya satu orang, satu kursi, perempuan lagi, kalau nyari absen saya itu mudah, nomor 50 gitu ya. Masya Allah. Karena hanya PKS hanya satu dan perempuan. Justru itu menjadikan kami itu lebih saling menghargainya lebih gitu ya. Teman-teman di DPRD itu menghargai gitu. Menghargai saya sebagai secara pribadi, secara pribadi juga PKS yang hanya satu kursi gitu. Ketika berkomunikasi dengan SKPD terkait dengan SKPD itu ya tetap ketika menyampaikan saya Reni dari PKS DPRD Kabupaten ini tetap sama, perlakuannya sama. Jadi stigma negatif tentang saya yang tidak dihargai karena hanya sendiri perempuan pisan itu, alhamdulillah tidak saya rasakan. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Artinya luar biasa sekali. Saya membayangkannya itu mungkin di awal itu bayangan saya sih Mbak ya, kan Mbak Reni dewean begitu. Rasanya ya seperti yang saya tanyakan tadi. Ada perasaan-perasaan yang aduh piye begitu, tapi ternyata tidak, luar biasa sekali. Artinya toleransi juga berlaku di DPRD, sehingga ya memang harusnya memang begitu ya Mbak ya. Artinya DPR jadi cerminan rakyat, harus bisa menjadi contoh teladan bagi jadi meskipun rakyat. Kita itu partainya berbeda-beda, tapi ketika kita berinteraksi di dalam itu sudah kita kesampingkan. Kadang masih ada sih jok-jok partai-partai apa gitu. Tapi ketika bekerja, alhamdulillah kami itu sudah bendera itu sudah tersingkap. Akhirnya kita benar-benar fokus bahwa kita itu anggota DPRD dari sudah tidak memandang ini dari partai mana, tapi kita benar-benar berkolaborasi untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kediri. Nah, Mbak Reni, kira-kira ada pesan, ada harapan
khususnya bagi masyarakat perempuan di Kabupaten Kediri. Kira-kira apa yang diperlukan untuk mereka untuk lebih berani lagi tampil? Siapa tahu nanti kemudian jadi kayak Mbak Reni gitu, jadi anggota dewan gitu. Iya, jadi intinya itu sebenarnya kita hidup itu harus belajar ya, harus terus belajar meningkatkan kapasitas diri kita. Ketika kita terus belajar, kemudian kapasitas diri kita itu meningkat menjadi baik gitu, rasa pede itu pasti akan muncul. Dan ketika kita nantinya mendapatkan amanah di DPRD Kabupaten Kediri atau di DPRD yang lain atau bahkan ke DPR RI, kita itu semakin mantap karena wawasan keilmuan kita itu lebih baik ya, sudah banyak lah wawasan keilmuan kita baik gitu ya. Jadi intinya itu ketika kaum perempuan itu mendapatkan amanah untuk di legislatif, intinya adalah pede aja dengan selalu meningkatkan kapasitas diri kita dengan belajar dan terus belajar, membaca dan membaca, karena itu tadi kapasitas diri kita lah yang dibutuhkan di sini. Apakah itu laki-laki ataukah perempuan, di legislatif itu tetap sama ya, tetap sama posisinya, haknya sama, kesempatannya pun juga sama untuk bisa menyuarakan suara masyarakat seperti itu. Oke, catat ya teman-teman. Pertama harus pede, yang kedua tingkatkan kapasitas diri agar nanti ketika Allah kasih peluang kepada kita, kesempatan, kita sudah siap gitu Mbak ya. Betul. Jadi teman-teman yang ingin jadi anggota dewan di DPRD Kabupaten atau mungkin provinsi atau mungkin DPR RI, Iya. harus mau belajar, harus terus berusaha meningkatkan kapasitas diri. Oke, insya Allah sementara itu dulu Mbak Reni. Oke, siap. Terima kasih waktunya, terima kasih atas kehadirannya. Kita doakan bersama semoga Mbak Reni senantiasa disehatkan oleh Allah. Amin. Diberikan keistiqomahan dalam mengemban amanah di DPRD Kabupaten Kediri. Amin ya. Terima kasih sekali lagi. Oke Sobat Muda, begitu ngobrol kita dengan Mbak Reni. Insya Allah berikutnya kita akan bertemu lagi dalam podcast dengan tema-tema yang tentunya lebih seru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.